Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Selain hidup abadi, Nabi Khidir memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Keistimewaan tersebut sejatinya merupakan mukjizat yang menjadi bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khidir dengan izin Allah memiliki kecerdasan yang luar biasa yang diceritakan dalam beberapa hikayat. Bagi Nabi Khidir sendiri, berbagai peristiwa luar biasa itu juga merupakan pengalaman yang menakjubkan. Dan tiada lain, semua itu merupakan suatu keistimewaan yang berasal dari kebesaran Tuhan semata, sama sekali bukan kemampuan dan kehendaknya sendiri. Sesuatu yang istimewa pada umumnya itu unik. Ia cenderung berbeda dan keluar dari ukuran kewajaran pada umumnya masyarakat ataupun hukum-hukum yang ada. Hal itulah yang menarik dari keberadaan sosok Nabi Khidir. Terlebih lagi, hampir seluruh aspek yang berkaitan dengan dirinya merupakan sebuah misteri tidak tersibak, tetapi selalu memancarkan banyak hikmah dan pelajaran yang tiada habisnya. Khidir tak akan ada habisnya dibahas, karena di satu sisi dia adalah semacam kegaiban yang tidak tersingkap, tetapi pada sisi lain dia juga identik dengan berbagai pengajaran dan hikmah yang diberikan oleh Tuhan yang layak dicari oleh siapapun yang mengendaki jalan kemuliaan. Berikut ini beberapa di antara kelebihan atau mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Khidir yang membuatnya menjadi sosok yang demikian unik dan istimewa. Ilmu laduni adalah ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tanpa melalui proses belajar, tanpa perantara apapun, termasuk seorang guru. Sangat mungkin terjadi seseorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi seseorang yang pintar atau mengerti dengan seketika terhadap suatu ilmu pengetahuan, karena dia adalah zat yang maha segalanya. Tidak ada yang bisa membatasi dirinya, karena dialah yang mengatur dunia ini. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Menurut para ahli tafsir, yang dimaksud hamba dalam ayat tersebut tiada lain adalah Khidir, dan yang dimaksud dengan rahmat adalah wahyu dan kenabian. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu pada ayat di atas adalah ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Nabi Khidir memiliki ilmu laduni yang dengannya dapat mengetahui seketika terhadap sesuatu persoalan atau masalah. Hal itulah yang membuat Nabi Khidir berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Sebenarnya manusia biasa pun bisa mendapatkan ilmu laduni, tapi hanya terjadi kepada orang-orang tertentu saja, dan tentunya terjadi dalam konteks dan momen yang berbeda. Intinya, tetap ada perbedaan antara manusia biasa dengan Nabi Khidir, baik secara kapasitas maupun kualitasnya. Khidir merupakan manusia pilihan dengan banyak keistimewaan, karena beliau adalah seorang nabi pilihan Allah. Sebagai orang yang sangat khusus dengan salah satu kelebihan, yakni ditunda kematiannya dan diberi rezeki oleh Allah, beliau juga diutus untuk memberi pelajaran makrifat kepada para sufi, para wali, maupun orang yang dengan tekun mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, Nabi Khidir mengajarkan ilmu tentang makrifat kepada orang yang membutuhkannya. Ada yang menyebutkan bahwa beliau juga mengajarkan ilmu laduni. Banyak orang-orang yang ingin berjumpa dengannya, terutama para penganut tarekat ataupun mereka yang mempunyai keinginan menimba ilmu atau berguru kepada beliau. Namun perlu disadari bahwasanya kesalahan terbesar kita adalah mengharapkan bertemu dengannya, sementara kita masih dalam keadaan yang kotor. Seharusnya kita jangan memiliki keinginan untuk bertemu. Biarkanlah beliau yang menemui kita dengan upaya-upaya yang kita lakukan, yang salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Nabi Khidir selanjutnya adalah pakaiannya senantiasa baru dan bersih. Bagaimana dengan pakaian kita? Apakah pakaian yang kita kenakan setiap hari senantiasa tetap segar, baru dan cerah? Setiap sesuatu yang baru pasti akan mengalami penurunan kualitas. Seperti halnya pakaian seseorang, lambat laun warnanya pasti akan menjadi kusam dan kurang menarik.
Pakaian kita secara perlahan namun pasti akan kusam, kotor, dan kurang kita minati. Tidak hanya dalam konteks pakaian saja, termasuk juga dengan diri manusia yang pada akhirnya terus menjadi tua dan semakin renta. Kekuatan dan kemampuannya pun semakin hari semakin berkurang, kecuali kualitas keimanan dan tingkat spiritualnya. Hal itulah yang kemudian menjadi bekal dirinya ketika ia harus kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa perbedaan pakaian kita dengan Nabi Khidir? Di mana letak pula atau ciri yang menonjolkan sisi perbedaan padahal sama-sama jenis pakaian yang mungkin terbuat dari bahan yang sama pula? Perbedaannya terletak pada pakaian Khidir yang selalu baru dan bersih, sementara pakaian kita pasti akan kotor dan tidak awet. Imam Al-Mizan Ash-Shaghir pernah berkata, pakaian Nabi Khidir sejatinya tidak akan pernah rusak, kualitasnya selalu terjaga, baik pakaian atas maupun pakaian bawahnya. Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa beliau adalah orang yang benar-benar dijaga oleh Allah, sehingga terpelihara dari hal-hal yang dapat mengotori dirinya, baik secara lahir maupun batin. Ini merupakan salah satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda bahwa Nabi Khidir terpelihara dan bersih dari hal-hal yang berbau maksiat. Hati, jiwa, dan pikiran Nabi Khidir benar-benar dikendalikan dan selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan Nabi Khidir yang ketiga, wujud fisiknya tidak dapat dilihat oleh kebanyakan orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat bertemu dengan Nabi Khidir. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang dapat melihat fisik beliau secara langsung. Konon, dalam sebuah penjelasan diterangkan bahwa nama Khidir itu muncul karena beliau dianggap sebagai orang yang selalu hadir di mana-mana dalam bentuk atau rupa yang berbeda-beda. Adapun dalam beberapa riwayat, Nabi Khidir disebutkan memiliki ciri-ciri fisik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di antaranya, terdapat sesuatu yang unik pada jempol tangan kanannya yang tidak bertulang. Sementara, ciri-ciri lain, beliau selalu membawa tongkat, dan yang paling menonjol adalah perawakannya yang diyakini lebih tinggi dari kebanyakan orang. Keistimewaan Nabi Khidir yang keempat adalah bisa berjalan secepat kilat. Keistimewaan Nabi Khidir yang lainnya adalah memiliki keahlian atau keistimewaan berjalan dengan cepat sekali. Bahkan dapat ditengarai cara berjalan beliau bisa secepat kilat. Jika memang demikian, maka apa yang dimiliki Nabi Khidir adalah sesuatu yang sungguh luar biasa hebatnya. Karena itulah Nabi Khidir bisa mengelilingi dunia dengan perjalanan yang sangat singkat, sehingga beliau selalu mengerjakan sholat di mana-mana secara berpindah-pindah di setiap waktunya. Nabi Khidir menguasai seluruh samudra yang ada di dunia, Samudra India, Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, bahkan seluruh lautan dan daratan yang ada di muka bumi sudah pernah disinggahinya. Beliau telah melewati daratan Asia, Amerika, Afrika, bahkan Eropa. Tapi konon Nabi Khidir lebih banyak berada di lautan atau pesisir pantai untuk bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sungguh luar biasa kelebihan dan anugerah yang diperoleh oleh Nabi Khidir. Mampukah manusia biasa melakukan hal semacam itu? Apakah kita bisa mengelilingi seluruh samudra yang ada di dunia ini sebagaimana Nabi Khidir lakukan? Jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil baginya. Bahkan, jika Allah memastikan suatu kaum menjadi kaum yang hebat, maka hal tersebut pasti akan terjadi. Tuhan adalah sumber segala kekuatan. Karena itu, dari sekian keistimewaan yang ada pada diri Khidir, selayaknya hal itu menjadi pemacu bagi semangat dan keimanan kita kepada Sang Khalik, agar kita senantiasa memperoleh rahmat dan kebaikannya. Perihal sholatnya Nabi Khidir yang berpindah-pindah, sebuah keterangan menjelaskan bahwa beliau pernah melaksanakan sholat subuh di Masjidil Haram Mekah, sholat duhur di Masjid Nabawi yakni di kota Madinah, asar dilaksanakan di Baitul Maqdis yakni di Masjidil Aqsa, sholat maghrib di atas bukit Sinai, sementara sholat isya beliau tunaikan di samping benteng atau dinding pertahanan Raja Zulkarnain, yang mana benteng tersebut terbuat dari besi yang bercampur dengan tembaga dan menurut ahli tafsir terletak di Armenia, Azerbaijan. Dari kelima perintah sholat wajib tersebut, satu persatunya senantiasa beliau laksanakan di tempat-tempat yang berbeda pula sebagai salah satu kebiasaannya. Dengan keistimewaan tersebut, beliau tak ubahnya sebuah bayangan cahaya yang bisa menghilang dan sampai di suatu tempat tertentu.
kemudian berpindah ke tempat yang lainnya betapapun jauhnya dengan cara yang sangat cepat. Hal itu tentu di luar jangkauan akal sehat manusia, karena hal tersebut hanya dimiliki oleh Nabi Khidir, seorang yang mengemban tugas khusus dan mulia dari Tuhannya, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala-galanya, sehingga tidak ada hal yang mustahil bagi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan Nabi Khidir selanjutnya memiliki banyak rupa. Memiliki banyak rupa artinya bisa berubah-ubah, dan itulah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Dalam banyak kesempatan, ia akan menampakkan diri dengan perwujudan yang seringkali berbeda-beda. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menuturkan bahwa rupa Nabi Khidir itu bisa bermacam-macam, dan hal tersebut dapat terjadi di beberapa tempat yang berbeda pula. Lalu apa tujuan sebenarnya? Yang jelas semua itu adalah untuk menguji seseorang yang dikehendakinya, apakah bisa menangkap kehadirannya dan mengerti, atau justru sebaliknya. Jangan heran apabila beliau dalam suatu kesempatan tampil dan menampakkan dirinya dengan tampilan yang unik dan berbeda dari orang kebanyakan. Bisa saja dalam waktu tertentu beliau muncul dalam bentuk dan wujud aslinya. Satu waktu berwujud seperti orang miskin, berwujud orang kaya, berwujud sebagai orang jalanan, dan lain sebagainya. Semua itu pada akhirnya mengajarkan kita bahwa hidup ini memiliki banyak dimensi yang harus kita pelajari. Kisah Khidir menyadarkan kepada kita bahwa tampilan luar bukanlah satu-satunya representasi dari diri seseorang, karena yang terpenting adalah substansi yang terkandung di dalamnya. Meskipun dalam beberapa momen Khidir tampil dengan beragam rupa, tapi keluasan dan keistimewaan dirinya adalah suatu bagian yang melengkapi keseluruhan aspek hidup ini. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali semakin diperkuat pengalaman Syekh Yusuf An-Nabhani dan Hasyi Al-Himshani yang pernah berkumpul berkali-kali bersama Nabi Khidir dalam suatu momen Jami Al-Karomat dengan wujudnya yang selalu berubah-ubah. Mukjizat Nabi Khidir yang selanjutnya adalah tidak bertemu dengan orang-orang yang berhati kotor dan berakhlak jelek. Nabi Khidir tidak bisa ditemui oleh sembarang orang, apalagi orang yang berhati kotor dan memiliki perilaku yang tidak baik atau berakhlak yang kurang terpuji. Beliau hanya berkenan kepada orang-orang yang suci, baik suci secara pikiran maupun jiwanya. Siapa yang tidak senang jika bertemu dengan Nabi Allah yang penuh dengan karomah itu? Doa beliau adalah istajabah, sehingga siapapun orang yang mendapat berkah untuk berjumpa dengannya, maka yang diinginkannya bisa terkabul. Karena itu, bagi banyak orang, bertemu dengan Nabi Khidir adalah suatu keberuntungan yang luar biasa. Tetapi, tidak sembarang orang bisa mendapatkan berkah semacam itu. Hati yang bersih dan akhlak yang baik tak ubahnya menjadi salah satu kunci pembuka untuk bisa didatangi sosok yang masih misterius itu. Untuk bertemu dengan Nabi Khidir, seseorang harus memenuhi beberapa syarat. Menurut Ali Al-Khawash, syarat-syarat tersebut antara lain: pertama, suci hati, menjauhkan hati dari sifat yang tercela seperti sombong, hasud, dan dengki, bersikap baik terhadap sesama, bersih, lurus, dan lain sebagainya. Yang kedua, menyadari atas adanya kesunahan, sehingga ia dapat mengukur tingkat perilaku dan perbuatannya agar tetap sesuai dengan sunnah. Yang ketiga, bisa menahan atau membatasi diri dari kecintaan dunia atau materi yang berkelebihan. Secara kasar, orang yang bisa bertemu Nabi Khidir adalah orang yang tidak rakus terhadap dunia. Diceritakan dalam suatu hikayat bahwa Abu Ubaid Al-Bishri sering didatangi oleh Khidir, namun pada akhirnya beliau tidak pernah datang lagi. Sampai pada suatu malam saat Abu Ubaid Al-Bishri tertidur lelap, beliau bermimpi bertemu Nabi Khidir. Dalam mimpi itu terjadilah dialog di antara mereka. Abu Abbas, mengapa engkau tidak datang lagi kepadaku? Apa salahku? Nabi Khidir pun menjawab, apa kamu tidak mengetahui saya sangat tidak senang berteman dengan orang-orang yang rakus terhadap dunia. Setelah terjaga dan sadar, mimpi itu membuat Abu Ubaid Al-Bishri insaf. Dirinya pernah menyuruh istrinya menyisakan beberapa lembar uang untuk keperluan atau belanja esok hari. Kisah ini menjelaskan betapa Khidir sangat tidak senang terhadap orang yang cinta dan rakus terhadap dunia, terlebih lagi orang yang dilalaikan oleh godaan dunia. Hal tersebut sangat cocok dengan syarat nomor 3 sebagaimana disebutkan di atas tadi. Lantas, bagaimana dengan kita? Mampukah kita memelihara dan menjaga hati dari hal-hal yang kotor? Pada dasarnya,
bukan hal yang merugikan apabila kita terus berusaha sekuat tenaga serta mencurahkan segenap apa yang kita miliki untuk melakukan yang terbaik, memperbanyak ibadah, menjaga hati, dan berperilaku baik. Toh walaupun kita tidak bisa bertemu dengan Khidir, setiap hal yang positif akan tetap memberikan buah yang positif pula bagi diri kita sendiri. Sekecil apapun kebaikan yang kita tanam, buahnya pasti juga kebaikan. Demikian sebaliknya, sekecil apapun kita berbuat keburukan, akibatnya pastilah hal yang merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Mukjizat selanjutnya, setiap tempat yang beliau pijak menjadi hijau. Konon, setiap tempat yang disinggahi Nabi Khidir seketika akan menjadi hijau dan indah. Rasulullah SAW bersabda bahwa gelar Khidir diberikan kepada Nabi Khidir lantaran setiap ia duduk di atas tanah yang kering, tanah itu berubah menjadi hijau karena rumput-rumput seketika tumbuh di atasnya. Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Dur Al-Mansur menukil hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut. Sesungguhnya Khidir disebut Khidir lantaran setiap sholat di atas hamparan kulit putih, maka hamparan itu tiba-tiba berubah menjadi hijau. Dalam penjelasan lain, Syekh Mustafa Al-Uqbawi dalam Hasyiah Aqidah Ad-Dardiri berpendapat bahwa Abul Abbas diberi gelar Khidir karena apabila duduk di atas tanah yang kering, maka saat itu juga tanah dan sekitarnya menjadi hijau. Selain itu, beliau memang memiliki kebiasaan senang duduk di atas sajadah yang hijau. Sementara Imam Thalabi juga menambahkan, apabila beliau melangkahkan kakinya, maka di bawah telapak kakinya tumbuhlah rumput-rumput yang hijau. Lepas dari semua ragam pandangan tersebut, yang pasti Khidir dengan segala keistimewaan dan kedalaman ilmunya merupakan sosok yang senantiasa mengajarkan hikmah dan kebaikan, sehingga wujud dan keberadaannya senantiasa mempresentasikan kedamaian dan kesejukan, tidak hanya kepada manusia, tetapi pada segenap aspek kehidupan sepenuhnya. Menyangkut kebaikan dalam konteks hablum minallah, hubungan dengan Tuhan, hablum minannas, relasi sosial, maupun hablum minal alam, relasi kosmik. Sebagaimana pandangan Cak Nur bahwa Khidir adalah simbol dari kebaikan yang tak pernah mati. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Khidir mengenal dan mengetahui nama-nama waliullah di seluruh dunia. Setiap orang yang hendak diangkat menjadi wali oleh Allah, maka yang berperan sebagai pembimbingnya adalah Nabi Khidir. Dalam Lawaqih Al-Anwar, Imam Sya'rani pernah berkata bahwa Nabi Khidir hanya akan menemui orang yang memiliki status kewalian. Lebih lanjut, Imam Sya'rani berkata bahwa Nabi Khidir sangat senang menemui seorang murid atau al-bidayah atau ahlul bidayah, yaitu tingkat awal dari ahli ma'rifat, menemuinya lewat mimpi untuk mengajarkan suatu ilmu. Karena diketahui murid tersebut lemah untuk bisa bertemu dengan beliau di saat ia dalam keadaan jaga. Namun berbeda bagi orang yang mencapai tingkat kamil ma'rifat atau ahlun nihayah, maka beliau akan menemuinya dan mengajarkan ilmu kepada mereka langsung dalam keadaan sadar dan terjaga. Keterangan ini secara implisit menjelaskan bahwa Khidir adalah sosok pemandu dan pembimbing bagi orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mendedikasikan dirinya kepada hamba yang baik bagi Tuhannya. Khidir adalah berkah bagi setiap orang yang memiliki cita-cita mulia menjadi orang yang bertakwa, tunduk dan patuh kepada Ia yang Maha Agung. Karena itu, harapan seseorang untuk dapat berjumpa dan berguru kepada Nabi Khidir hanya mungkin jika ia ikhtiar untuk bisa menjalani dengan cara ketakwaan, dalam arti berangkat dari iktikad yang baik, niat yang tulus ikhlas yang dibarengi dengan upaya konkret berupa perbuatan-perbuatan terpuji, amalan-amalan yang dapat memperbaiki hidup ini. Semoga di antara kita termasuk orang yang bisa beruntung, diridhoi Allah dan mendapatkan yang terbaik melalui perjumpaan istimewa dengan Nabi Khidir. Demikianlah beberapa keistimewaan dan mukjizat Nabi Khidir. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah darinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.